semuanya, perkenalkan nama saya Aisyah Humaira Hadi dari kelas KM25C dengan NIM 088025250009. Pada video saat ini, saya akan membahas isi buletin saya yang bertema Teknologi Komunikasi dalam Layanan Publik Digital. Fokus utama pembahasan ini adalah bagaimana pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dalam pemerintahan khususnya melalui e-government dan smart city, serta dampaknya terhadap transparansi, partisipasi publik, dan tantangan kesenjangan digital. Pertama-tama, kita mulai dari konsep e-government sebagai fondasi utama dalam pembangunan pemerintahan digital. E-government dapat dipahami sebagai penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan untuk menyampaikan layanan publik kepada masyarakat, dunia usaha, serta memperkuat koordinasi antar instansi pemerintah melalui sistem dan platform digital yang saling terintegrasi. Melalui e-government, pemerintah tidak lagi bergantung sepenuhnya pada proses manual dan tatap muka. Sebaliknya, berbagai layanan dapat diakses secara daring, kapan saja dan di mana saja, sehingga memberikan kemudahan bagi masyarakat sekaligus meningkatkan efektivitas kerja aparatur pemerintahan. Digitalisasi ini menjadi langkah strategis dalam menjawab tuntutan masyarakat yang menginginkan layanan publik yang cepat, transparan, dan responsif. Tujuan utama dari penerapan e-government adalah meningkatkan efisiensi birokrasi, memperkuat akuntabilitas, serta memperbaiki kualitas interaksi antara pemerintah dan publik. Dengan sistem berbasis digital, proses administrasi yang sebelumnya rumit, berlapis, dan memakan waktu lama dapat disederhanakan. Selain itu, penggunaan teknologi juga memungkinkan setiap proses terdokumentasi dengan baik sehingga dapat meminimalkan potensi kesalahan, penyalahgunaan wewenang maupun praktik korupsi. Di Indonesia, implementasi e-government sudah mulai terlihat dalam berbagai sektor layanan publik. Contohnya adalah sistem perizinan online, layanan administrasi kependudukan seperti KTP dan akta kelahiran, serta penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE di berbagai kementerian dan pemerintahan daerah. Melalui sistem ini, masyarakat tidak perlu lagi datang langsung ke kantor pemerintah untuk mengurus layanan tertentu, sehingga dapat menghemat waktu, biaya, dan tenaga. Hasil dari penerapan e-government ini cukup signifikan. Banyak layanan publik menjadi lebih cepat, transparan, dan lebih mudah diakses oleh masyarakat luas. Selain itu, pemerintah juga memperoleh manfaat berupa peningkatan koordinasi antar instansi dan pengelolaan data yang lebih terintegrasi yang akhirnya mendukung pengambilan kebijakan yang lebih tepat dan berbasis data. Namun demikian, penerapan e-government di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan. Tantangan utama meliputi keterbatasan infrastruktur teknologi, terutama di daerah terpencil, serta rendahnya literasi digital, baik di kalangan aparatur pemerintah maupun masyarakat. Selain itu, masih diperlukan perubahan budaya kerja birokrasi agar lebih adaptif terhadap teknologi. Oleh karena itu, keberhasilan e-government tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada kesiapan sumber daya manusia dan komitmen pemerintah dalam mendorong transformasi digital secara berkelanjutan. Seiring dengan meningkatnya kompleksitas kebutuhan masyarakat, terutama di wilayah perkotaan, konsep smart city berkembang sebagai kelanjutan dari penerapan e-government. Jika e-government berfokus pada digitalisasi layanan dan proses pemerintahan,
maka Smart City memperluas pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi ke berbagai aspek kehidupan kota secara lebih menyeluruh dan terintegrasi. Smart City hadir sebagai upaya untuk menjawab berbagai permasalahan perkotaan, seperti kepadatan penduduk, kemacetan, pencemaran lingkungan, serta tuntutan masyarakat terhadap layanan publik yang cepat dan efisien. Dalam konteks ini, teknologi tidak hanya digunakan untuk mendukung administrasi pemerintahan, tetapi juga dimanfaatkan sebagai alat untuk mengelola kota secara lebih cerdas dan berkelanjutan. Secara umum, Smart City memanfaatkan teknologi komunikasi dan data digital untuk mengelola sumber daya kota secara optimal. Pemanfaatan ini mencakup berbagai sektor, mulai dari layanan pemerintahan, sistem transportasi, pelayanan kesehatan, pengelolaan lingkungan, hingga komunikasi publik. Dengan dukungan teknologi seperti sensor, aplikasi digital, dan sistem informasi terpadu, pemerintah daerah dapat memantau kondisi kota secara real-time dan mengambil keputusan dengan lebih cepat dan tepat. Melalui pendekatan Smart City, pemerintah daerah memiliki peluang untuk menghadirkan layanan publik yang lebih terintegrasi dan responsif terhadap kebutuhan warga. Contohnya adalah keberadaan aplikasi pengaduan masyarakat yang memungkinkan warga menyampaikan keluhan secara langsung kepada pemerintah, sistem transportasi berbasis digital yang membantu mengurangi kemacetan, serta layanan kesehatan yang terhubung secara online sehingga memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi dalam pelayanan medis. Selain itu, konsep Smart City juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan kota. Masyarakat tidak hanya menjadi penerima layanan, tetapi juga berperan sebagai pengguna dan penyumbang data yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas layanan publik. Dengan demikian, hubungan antara pemerintah dan warga menjadi lebih kolaboratif dan transparan. Dengan kata lain, Smart City tidak hanya berbicara tentang penggunaan teknologi semata, tetapi lebih jauh tentang bagaimana teknologi tersebut dimanfaatkan secara strategis untuk meningkatkan efisiensi pemerintahan, memperbaiki kualitas layanan publik, serta pada akhirnya meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Keberhasilan Smart City sangat bergantung pada sinergi antara teknologi, kebijakan pemerintah, dan keterlibatan aktif masyarakat. Selanjutnya, penerapan e-government dan Smart City juga memberikan dampak yang sangat penting terhadap peningkatan transparansi dan partisipasi publik dalam ruang digital. Digitalisasi pemerintahan tidak hanya berfokus pada efisiensi layanan, tetapi juga berperan dalam membangun tata kelola pemerintahan yang lebih terbuka, akuntabel, dan inklusif. Melalui pemanfaatan teknologi komunikasi, masyarakat kini memiliki akses yang lebih luas dan mudah terhadap informasi publik. Informasi mengenai kebijakan pemerintah, peraturan, anggaran, program pembangunan, hingga data layanan publik dapat diakses secara daring melalui situs resmi dan aplikasi pemerintah. Keterbukaan informasi ini memungkinkan masyarakat untuk memahami proses pengambilan keputusan pemerintah, sekaligus memantau pelaksanaannya secara lebih transparan. Dengan semakin terbukanya akses informasi, tingkat akuntabilitas pemerintah juga meningkat. Setiap kebijakan dan program yang dijalankan dapat diawasi oleh publik, sehingga pemerintah dituntut untuk bekerja secara lebih profesional dan bertanggung jawab. Dalam jangka panjang, kondisi ini berkontribusi pada meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, karena masyarakat merasa dilibatkan dan tidak lagi berada pada posisi yang pasif. Selain transparansi, e-government dan Smart City juga membuka ruang partisipasi publik
yang jauh lebih luas melalui berbagai platform digital. Masyarakat dapat menyampaikan aspirasi, kritik, maupun keluhan melalui sistem pengaduan online, forum konsultasi publik, media sosial resmi pemerintah, serta aplikasi pelaporan layanan. Saluran digital ini membuat proses penyampaian aspirasi menjadi lebih cepat, mudah, dan efisien dibandingkan mekanisme konvensional. Partisipasi publik di ruang digital juga mendorong terjadinya komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah tidak hanya berperan sebagai penyedia layanan, tetapi juga sebagai pihak yang mendengarkan dan merespon kebutuhan warga. Umpan balik yang diterima dari masyarakat dapat dijadikan bahan evaluasi untuk memperbaiki kualitas layanan publik dan menyempurnakan kebijakan yang telah berjalan. Lebih jauh, keterlibatan masyarakat dalam pengawasan dan evaluasi kebijakan menjadi salah satu indikator penting keberhasilan layanan publik digital. Ketika masyarakat aktif melaporkan permasalahan, memberikan masukan, dan ikut memantau kinerja pemerintah, maka proses pemerintahan menjadi lebih demokratis dan responsif. Hal ini menunjukkan bahwa transformasi digital tidak hanya berdampak pada aspek teknologi, tetapi juga pada perubahan pola hubungan antara pemerintah dan warga. Transparansi dan partisipasi di ruang digital merupakan elemen kunci dalam penerapan e-government dan smart city. Keberhasilan transformasi digital pemerintahan tidak hanya diukur dari kecanggihan teknologi yang digunakan, tetapi juga dari sejauh mana teknologi tersebut mampu mendorong keterlibatan masyarakat. Ketika warga dapat mengakses informasi, menyampaikan aspirasi, serta terlibat dalam pengawasan kebijakan, maka kualitas pelayanan publik dan praktik demokrasi akan semakin meningkat. Meskipun layanan publik digital menawarkan berbagai manfaat seperti kemudahan akses, efisiensi, dan transparansi, masih terdapat tantangan besar yang perlu diperhatikan, yaitu kesenjangan digital atau digital divide. Tantangan ini menjadi isu penting karena dapat menghambat pemerataan manfaat dari transformasi digital pemerintahan. Kesenjangan digital terjadi akibat adanya perbedaan akses terhadap internet dan teknologi informasi di berbagai wilayah. Tidak semua daerah memiliki infrastruktur jaringan yang memadai, terutama di wilayah terpencil dan pedesaan. Selain itu, perbedaan kemampuan dalam menggunakan teknologi, baik dari sisi masyarakat maupun aparatur pemerintah, juga memperlebar kesenjangan ini. Akibatnya, tidak semua lapisan masyarakat dapat memanfaatkan layanan publik digital secara optimal, meskipun layanan tersebut sudah tersedia. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketimpangan baru dalam pelayanan publik. Masyarakat yang memiliki akses internet dan literasi digital yang baik akan lebih mudah memperoleh layanan, sementara kelompok lain justru tertinggal. Jika tidak ditangani dengan serius, kesenjangan digital dapat bertentangan dengan tujuan utama e-government dan smart city, yaitu meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup seluruh masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya komprehensif untuk mengatasi kesenjangan digital tersebut. Salah satu langkah utama adalah penguatan infrastruktur, teknologi informasi, dan komunikasi, agar akses internet dapat menjangkau seluruh wilayah secara merata. Selain itu, peningkatan literasi digital bagi masyarakat dan aparatur pemerintah juga menjadi hal yang sangat penting, sehingga teknologi yang tersedia dapat dimanfaatkan secara lebih efektif dan bertanggung jawab. Di sisi lain, kebijakan e-government dan smart city juga perlu dirancang secara inklusif dengan mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi, dan geografis masyarakat. Pendekatan ini memastikan bahwa transformasi digital tidak hanya berfokus pada kota besar atau kelompok tertentu, tetapi juga memperhatikan kebutuhan masyarakat yang rentan dan kurang terlayani. Langkah-langkah tersebut
menjadi kunci agar transformasi layanan publik digital benar-benar memberikan manfaat yang adil dan merata. Dengan mengurangi kesenjangan digital, layanan publik berbasis teknologi dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, sekaligus mendukung terwujudnya pemerintahan digital yang eksklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada kepentingan publik. Jadi, teknologi komunikasi itu ternyata memiliki peran penting dalam transformasi layanan publik melalui e-government dan smart city. Meskipun membawa banyak manfaat, keberhasilan layanan publik digital sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur, kapasitas sumber daya manusia, serta upaya mengatasi kesenjangan digital. Demikian penjelasan mengenai isi buletin saya. Terima kasih banyak untuk sudah menonton video ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.